Hai nak, how are you? Kayaknya kita belum lama ketemu deh. Kamu juga belum lama abis ngobrol-ngobrol sama ayah. Tapi ayah tuh udah berasa kangen dan seneng banget kalau kamu udah langsung ketemu ayah lagi dan ngobrol-ngobrol lagi sama ayah. Kemarin ayah denger nih, makanya ayah langsung pengen ngobrol sama kamu. Katanya kamu tuh lagi punya tujuan sesuatu gitu ya. Kamu berusaha, tapi terus kamu gagal katanya. Terus kamu ngerasa kayak, wah, this is the end of the world gitu. Kamu kayak ngerasa gak berguna, kamu ngerasa kayaknya udah gak bisa lagi untuk mencapai apa yang kamu tuju gitu ya. Sampai akhirnya kayak, ayah ngeliat kamu tuh kayak hopeless gitu, kayak putus asa, terus akhirnya nyalahin diri kamu sendiri gitu. Buat ayah bisa jadi itu good news sih. Good newsnya adalah bahwa kamu sadar kamu mengalami kegagalan. Buat ayah itu is good news. Karena banyak loh orang yang gagal tapi ngerasanya bahwa baik-baik aja. Nah itu good newsnya. Nah bad newsnya for me adalah bagaimana kamu menyikapi kegagalan kamu gitu. Ayah ngelihat gitu ya bahwa kamu begitu menyikapi kegagalan kamu itu kayak tadi ayah bilang, kamu kayak hopeless. Kayak it's the end of the world. Kayak kamu tuh merasa bener-bener orang yang gak berguna sama sekali. Nah gini deh, ayah tuh pengen cerita sesuatu ya. Ayah cerita dari pengalaman ayah aja deh. Sesimpel dulu tuh ya, ayah itu pengen banget namanya yang jadi tentara. Percaya nggak? Ayah pengen jadi tentara. Jadi dari dulu tuh, dari kecil, kamu udah pernah lihat dong foto-foto ayah yang selalu pakai baju-baju tentara. Malah nggak mau diganti bajunya, pakai baju tentara terus. And then somehow di cita-citanya dia tentara, udah ngebayang mau begini, mau begini, mau begitu, mau gini gitu. Tiba-tiba tuh waktu itu tuh target ayah, zaman waktu itu ayah itu ya, untuk jadi tentara itu masuk, kalau di sekarang tuh mungkin ada sistem akademi sekolahnya tuh ada IPA, IPS. IPA tuh lebih ilmu pengetahuan alam, yang larinya lebih ke dokteran, biologi, matematika dan segala macam. IPS yang ilmu pengetahuan sosial, yang lebih ke sosial lah, sejarah, geografi dan segala macam. Target ayah untuk jadi tentara itu harus masuk yang namanya di IPA atau A1. Jadi tuh ayah bener-bener berharap pada saat ayah masuk naik ke kelas 2, seingat ayah itu harus di IPA, nggak boleh di IPS. Kalau ayah di IPS, berarti ayah nggak bisa jadi tentara atau A3. Ayah berusaha, walaupun ayah itu bukan orang yang benar-benar ahli secara matematika, fisika dan segala macam. Tapi ayah berusaha untuk supaya keinginan ayah untuk jadi tentara itu harus saking begitu besarnya. Tiba-tiba ayah masuknya ke A3 karena nilai ayah nggak cukup untuk masuk ke A1. Itu ayah ngerasa kayaknya tuh udah semua cita-cita ayah berantakan. Ayah nggak tahu lagi mau jadi apa. Ayah merasa gagal. Ayah merasa kayak malu bahkan ketemu teman-teman lain yang masuk ke A1. Benar-benar ngerasain kayak, udah deh, gue nggak ngerti deh mau jadi apa. Tapi ternyata tuh malah kayak ngegrogotin hatinya ayah gitu. Kayak bikin ayah tuh kayak jadi nggak maju-maju. Malah bikin ayah tuh kayak jadi just doing nothing, cuman kayak kecewa doang gitu. Malah akhirnya marah-marah, kayak jadi emosional. Marah-marah sama semua orang. Nyalain Tuhan lah, nyalain guru lah, nyalain temen-temen lah. Dan itu gak enak. Gak enak banget rasanya. Kayak sesuatu yang duri yang ngeganjel gitu tapi gak bisa keluar-keluar gitu. Kamu pernah gak makan kayak ikan gitu terus nyangkut tulang ikannya di sini? Itu rasanya nggak enak banget. Mau nelen susah, mau dikeluarin susah, tapi perih. Itu rasanya kayak gitu. Tapi akhirnya ayah sadar nih. Makanya ayah ngeliat lagi. Emang kenapa kalau A3? Emang kalau A3 nggak bisa bikin sesuatu? Emang kalau A3 tuh rendah banget ya? Jangan salah, banyak orang-orang hebat dari A3. Ayah mikir langsung. Bukan dari A1.
Dan banyak banget hal yang bisa dibuat. Bukan cuma jadi tentara doang. Ayah switch ngelihatnya. Bukan ngelihat yang akhirnya kekecewaan ayah doang. Tapi ngelihat bahwa di satu sudut yang ini itu banyak keberhasilan. Yang ayah tadinya nggak mau lihat. That's the point. Maksud ayah kegagalan itu bukan berarti menunjukkan kamu nggak berharga. Tapi mungkin ada sesuatu yang belum kamu sadari, belum kamu lihat. Satu. Kedua, kegagalan itu bagian tadi ayah akhirnya berproses kan. Ayah jadi tahu, jadi paham bahwa kalau kayak gini tuh nggak enak, sakit. Ayah akhirnya jadi cari tahu kan. Cari tahu kalau di A3 tuh apa aja sih? Apa sih yang bisa gue bikin gitu kasarnya. Kalau ayah nggak kayak gitu ya, nggak gagal, mungkin ayah nggak akan merasakan ayah berproses. Ayah belajar sesuatu gitu. Ayah akhirnya memahami banyak hal yang sebelumnya ayah nggak mau tahu. Gitu. Jadi maksud ayah, pada saat kamu gagal bukan berarti kamu nggak berguna. Ini lagi kamu diproses untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan kegagalan kita belajar, dengan kegagalan kamu belajar. Yang ayah hargai adalah usaha kamu, itu yang paling penting. Kalau kamu nggak berusaha itu ayah nggak hargai. Ini kan kamu udah melakukan usaha. Kamu sudah memplan sebaik mungkin kan. Tapi balik lagi, situasi itu kita tidak pernah tahu kan. Kita tidak pernah bisa tebak apa yang terjadi. Ya kan? Kita nggak pernah tahu bahwa akan ada pandemi 2 tahun ini. Apakah itu berarti semua orang gagal? Enggak juga kan. Begitu kita di masa pandemi kita merasa kayak ayah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyari uang segala macam, merasa gagal. Tapi at some point ayah menemukan hal baru yang justru luar biasa. Ayah jadi semakin dekat sama kamu sebagai keluarga. Ayah menjadi punya bonding yang kuat. Ayah akhirnya punya inovasi, ide-ide orang di luar pun gitu. Begitu di masa pandemi, kalau semua orang di masa pandemi merasa gagal, kita nggak akan bisa sampai di sini. Akhirnya ada inovasi baru mengenai meeting melalui online, ada vaksin, ada obat-obat baru, ada cara-cara baru untuk melakukan jualan, apapun itu. Itu karena apa? Karena adanya sebuah perasaan kegagalan. Atau perasaan, wah nggak berhasil. Kalau nggak mungkin akan menemukan. Contoh nih bohlam. Kamu tahu Thomas Alva Edison. Ratusan kali bahkan puluhan kali gagal. Tapi dia bikin terus. Dan akhirnya jadi penemuan yang luar biasa. Dan kita pakai sampai sekarang. Coba waktu itu Thomas Alva Edison merasa akhirnya nggak berguna. Dia gagal, akhirnya dia nggak bikin lagi. Belum tentu sekarang kita punya bohlam. Itu maksud ayah. Pada saat kamu gagal, kamu harus memotivasi diri kamu dan kamu yakin ini bagian yang kamu lagi belajar. Istilahnya working in progress. Right? Kamu lagi berproses. Kamu lagi diberikan pelajaran untuk ke next step-nya. Dari situ kamu pelajari. Oke, kemarin ini gagal karena apa ya? Karena mungkin tiba-tiba ada yang miss. Atau mungkin situasinya yang membuat itu gagal. Dari situ akhirnya kamu pelajari. Next step-nya berarti ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti ini. Bukan berarti juga menjamin tidak ada terjadinya kegagalan lagi loh. Ya. Kamu juga harus merasa bahwa kemungkinan terjadi kegagalan lagi ada. Bukan berarti juga kamu harus memprotek benar-benar jangan sampai gagal. Karena dengan begitu itu juga akan jadi sesuatu yang kayak kamu nggak mau belajar, jadi nggak mau lihat lirik kanan. Kamu benar-benar dijaga banget, pokoknya nggak mau gagal, jangan sampai gagal. Justru itu juga bahaya. Jadi yang penting planning yang jelas, tujuannya jelas. Kamu pelajari dari kegagalan kemarin, akhirnya kamu jalanin lagi. Kayak tadi ayah bilang, bisa terjadi kegagalan lagi, bisa. Tapi bisa jadi kemungkinan juga sukses dan kamu akhirnya berhasil. Ya kan? Bukan berarti akan gagal lagi juga. Itu yang pengen ayah ngomong. Come on, cheer up. Right? Kamu anak ayah. Kamu harus bisa maju terus, pantang menyerah. Dengan gitu, akan jadi sesuatu. Right? Oke. Habis ini, kalau ayah ketemu lagi, ayah bisa dengar cerita yang berbeda dari kamu. Nah, ini kamu harus ingat-ingat betul apa yang ayah bicara ya. Kamu jangan beranggapan kamu orang gagal. Ya.
Tapi kamu orang yang pernah gagal. Buat ayah ini sesuatu yang sangat berbeda banget. Kalau kamu merasa kamu orang gagal, itu akan jadi hal yang mengganjal di hati kamu. Kamu akan seumur hidup merasakan, saya ini orang gagal. Tapi kalau kamu berpikiran, saya orang yang pernah gagal. Ya of course, pernah gagal. Ayah juga pernah gagal, tapi pernah berhasil. Nanti kamu pernah gagal, bisa jadi kamu akan gagal lagi, tapi bisa jadi kamu berhasil. Semua orang dalam kehidupan akan punya masa ini, masa itu, masa ini. Tapi itu bukan yang menjadi identitas kamu. Pada saat kamu merasa bahwa kamu orang gagal, itu akan membawa kamu sebagai identitas kamu. Dan kamu akan merasa selamanya gagal. Ingat ya, kata ayah itu. Kamu bukan orang gagal, kamu orang yang pernah gagal. Ingat ya. Oke, terakhir dari ayah sebelum kita berpisah. Kamu mungkin kemarin merasa gagal. Apakah itu kamu merasa pernah gagal? Atau kamu mungkin nanti berhasil? Atau mungkin nanti bisa jadi gagal lagi? Ayah tetap bangga sama kamu. I'm proud of you. Apapun yang terjadi sama kamu. Ya, harus diingat itu. I love you.